Selamat pagi anak-anak semua, sudah siap belajar ya? Pagi Bu, Pagi, sudah Bu. Pagi Bu, Ya, sudah Bu. Baik, saya izin mulai ya Bu. silakan Bu Mira. Saya Ya, afkan terima dulu kasih. ya. Ya, tidak apa-apa Bu. Oke, kita mulai ya anak-anak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Bu. Pagi Bu. Iya, cerah-cerah ya wajahnya, senyumnya, alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, ada baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan doa boleh dipimpin oleh ketua kelas atau wakil juga boleh. Baik Bu, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Fahri sebagai ketua kelas yang sudah memimpin doa. Oke, jalan-jalan di hari Minggu tidak lupa membeli mengkudu. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga kalian sehat selalu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Fahri, tadi pagi sudah Ibu kirimkan link absensi di grup kecil, di grup besar juga sudah Ibu kirimkan dan sudah Ibu cek untuk respon hasilnya. Tapi coba kembali Fahri bantu saya untuk mengecek siapa teman-temannya yang tidak hadir dalam Meet kali ini. Baik Bu. Yano tidak hadir Bu. Tidak ada keterangan. Kemudian Ardi juga tidak hadir. Sepertinya Ardi mengantar mamanya ke rumah sakit Bu. Oh iya, pertemuan sebelumnya juga Ardi izin karena mengantarkan ibunya yang sedang sakit untuk ke rumah sakit kalau tidak salah. Ya, sama ya, kita doakan semoga ibunya Ardi cepat sembuh ya, nggak apa-apa. Berarti Anu yang kabar ya Fahri ya? Iya Bu. Oke, terima kasih Fahri. Kemudian apakah terdengar jelas suara ibu atau ada bunyi-bunyi lain yang mengganggu? Jelas, Bu. Jelas Bu. Jelas ya. Jelas, Bu. Gambar ibu muncul nah di layar kalian. Muncul Bu. Oke, baik. Iya, terima kasih. Oke, Ibu sudah mengecek kehadiran, kemudian sudah mengecek juga untuk kesiapan online kalian. Sekarang, pada pertemuan sebelumnya, itu untuk meningkatkan rasa nasionalisme, kita bermain games untuk tebak judul lagu nasional dan sambung lagu nasional. Untuk pertemuan kali ini agak sedikit berbeda. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, untuk pertemuan kali ini kita bertukar informasi mengenai pecahan uang di Indonesia. Ya, silakan kalian perhatikan di sini. Ibu punya, bentar, Ibu izin share screen ya. Kalian lihat di layar kalian. Itu ada, jadi Indonesia itu punya banyak sekali pecahan uang, mulai dari Rp500, ada yang berbentuk koin zaman dulu, di zaman ibu itu ada Rp500 itu bentuknya masih kertas. Nah, kalau untuk kalian sekarang itu udah bentuk koin maupun kertas begitu. Nah, karena keterbatasan waktu, maka yang kita ambil di sini hanya dua saja, yaitu uang Rp1.000 dan uang Rp10.000. Untuk yang pertama, silakan lihat di layar kalian itu ada uang Rp1.000, cetakan uang Rp1.000. Nah, cetakan yang mana nih yang pernah kalian lihat nih?
1 dan 2, Bu. 1 dan 2, Bu. Iya, 1 cetakan dan yang 2, Bu. Sama 3. oh 3 pernah ya. Yang 3 yang mana nih? Yang di sebelah kanan atau yang di bawah? Yang di sebelah kanan, Bu, yang gambar besar. Oh iya, itu adalah bagian belakang dari yang gambar pertama ya. Iya, Jadi Bu, ini 1000 adalah lama. cetakan Rp1.000 yang pergantian cetakan dari masa ke masa. Nah, untuk yang terakhir yang pernah kalian lihat itu yang gambar pertama dan yang gambar kedua. Ada yang tahu nggak pahlawan nasional siapa namanya yang tercetak di uang Rp1.000 yang pertama ini? Nih, yang ada kursor ibu ini. Ya, silakan. Siapa? Nabila Selini, jawab yuk. Patimura, Bu. Kapitan Patimura, Bu. Kapitan Patimura, Bu. Iya, benar banget. Ini, pintar. Ini adalah Kapiten Patimura. Nah, kalian tahu nggak nama lain Kapiten Patimura? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Bu. Iya, Kapiten Patimura itu nama lainnya, nama aslinya itu adalah Thomas Matulesi. Nah, sebenarnya beliau itu pernah menjadi tentara Inggris yang berpangkat sersan. Nah, Kapten Patimura ini gugur dengan hukuman gantung oleh pasukan Belanda saat mempertahankan benteng Durstage di Maluku. Jadi, Kapiten Patimura ini berasal dari Maluku. Nah, pembaharuannya atas cetakan Rp1.000 yang Kapiten Patimura ini itu digambar yang kedua nih yang di kursor ibu. Itu siapa nama pahlawan nasional yang tercetak di uang Rp1.000 cetakan yang ini? Cut Mutia, Bu. Iya, benar banget. Cut Mutia, Bu. Berasal dari ada yang tahu nggak berasal dari mana? Aceh, Bu. Iya, benar. Berasal dari Aceh. Nah, untuk yang tadi Manda sebutkan bahwa dia juga pernah melihat yang ini, sebenarnya ini sama, ini adalah bagian belakang, gambar yang besar di sebelah kanan atas, itu adalah bagian belakang dari uang yang cetakan yang ada Kapiten Patimura di depannya. Nah, ini itu adalah gambar pemandangan dari Pulau Maitar di Tidore. Jadi itu langsung diambil fotonya dicetak di uang Rp1.000 di bagian belakangnya. Nah, kalian lihat di bagian bawah itu adalah uang Rp1.000 di masa saya dulu. Jadi saya jajan dulu pakai uang Rp1.000 dengan cetakan seperti ini. Nah, di bagian depannya itu ada cetakan Danau Toba. Di mana letak Danau Toba, Nak? Sumatera Utara, Bu. Danau Toba terletak di Sumatera Utara dan di bagian belakang uang cetakan Rp1.000 yang dulu ini itu ada gambar tradisi lompat batu dari suku Nias ya. Jadi untuk dua lainnya yang di bawah dari 4 buah gambar di atas ada 2 buah cetakan ini itu cetakan yang dulu banget. Jadi nanti boleh kalian tambah literasi di luar dari jam pelajaran ini ya. Untuk selanjutnya itu adalah cetakan uang Rp10.000 ya. Silakan dilihat di layarnya. Nah, ini adalah cetakan uang Rp10.000. Jadi ada ini namanya candi apa ya? Candi apa ini? Borobudur. Iya, Borobudur, Bu. itu adalah candi Prambanan. benar banget. Nah, jadi di antara cetakan yang ada di layar slide ini, cetakan uang Rp10.000 yang mana yang pernah kalian lihat? Yang bawah, Bu, Rumah Limas. Yang bawah, Bu. Yang warna ungu. Yang bawah Rumah Limas. Rumah Limas itu dari daerah mana ya? Sumatera Selatan, Bu. Sumatera? Selatan. Iya, Selatan, Bu. cakep. Itu adalah Rumah Limas yang ada rumah adat khas dari Sumatera Selatan. Nah, ini Ibu ambil cetakan yang di bawah ini itu karena keindahan dari Danau Segara Anak. Nah, ternyata juga pernah danau tersebut dicetak, digambar di uang Rp10.000 gitu. Tapi kalian belum pernah ya lihat yang ini, kalau saya udah. Nah, kita lanjutkan ke slide yang satunya lagi. Nah, ini yang kalian
sering lihat tentunya sekarang, di mana cetakan uang Rp10.000 awalnya dia berwarna merah seperti ini, kemudian berganti warna menjadi warna ungu, jadi tetap konsep yang sama tapi berubah warna, dan sama di bagian belakangnya itu tetap ada rumah limas, rumah adat khas dari Sumatera Selatan. Tahukah kalian siapa nama pahlawan nasional yang tercetak di bagian depan uang Rp10.000 yang di atas ini? Frans Kaisipo, Bu. Oh, yang di bawah itu Nabila, benar. Itu yang di bawah. Nah, yang di atas sayang. Yang di atas. Yang di atas siapa nama pahlawan nasionalnya, Nak? Gak ada yang tahu ya? Pernah lihat, Bu, tapi lupa, Bu, namanya. Pernah lihat tapi lupa. Nah, itu adalah Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, beliau adalah pahlawan nasional asli Palembang. Jadi beliau mempertahankan tanah Palembang yang direbut oleh Belanda, kemudian pindah kekuasaannya ke Inggris. Nah, beliau itu kemudian merebut tanah Palembang kembali bersama pasukannya dengan mengatur perang gerilya. Nah, yang di bawah benar, itu namanya tadi siapa, Nabila? Frans Kaisipo, Bu. Iya, benar. Yang di bawah itu Frans Kaisipo. Nah, beliau pahlawan nasional dari mana? Dari daerah mana? Papua, Bu. Iya, benar banget. Jadi yang di bawah itu adalah cetakan mata uang 10.000, cetakan uang 10.000 yang terbaru, di mana di bagian depannya itu tercetak wajah pahlawan nasional Frans Kaisipo berasal dari Papua. Nah, beliau itu adalah gubernur provinsi Papua yang keempat. Secara anumerta, beliau itu dinyatakan sebagai pahlawan nasional karena seumur hidupnya beliau berusaha untuk mempersatukan Indonesia dengan Irian Barat. Nah, di bagian belakangnya itu kalian bisa lihat itu adalah kombinasi dari tari Pakarena dengan pemandangan Taman Nasional Wakatobi. Tari Pakarena dari mana ya, Nak? Oke, tari Pakarena itu berasal dari Sulawesi Selatan. Ya, oke, cukup untuk pendahuluan kita. Semoga dengan sedikitnya informasi tadi, saling bertukar informasi, dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Jika merasa kurang terhadap informasi yang tadi telah disampaikan, boleh melakukan literasi lagi setelah kegiatan pembelajaran ini. Baik, oke, pergi ke pasar membeli kakap bersama santan dimasak gulai. Nampaknya Ananda sudah siap. Yuk, pembelajaran kita mulai. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya siapkan dulu bahan ajarnya yang sudah kurang lebih 5 hari yang lalu Ibu kirimkan bersama LKPD. Coba Ibu lihat LKPD-nya sudah di-print, sudah difotokan juga kemarin lewat. Nah, ya benar. Siapin LKPD-nya, siapkan buku-buku referensi lain, alat tulis, buku tulis, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Nah, dilihat di layar, materi pembelajaran kita hari ini sama dengan materi pembelajaran kita sebelumnya, yaitu materinya tentang statistika. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, siapa nih anak ibu yang mau bercerita tentang kasus COVID di Indonesia? Khususnya di Batam juga boleh. Pokoknya bercerita tentang kasus COVID. Diego, Bu. Oh iya, Diego. Silakan, Diego. Baik, Bu. Waktu awal-awal masuknya COVID ke Indonesia, Bu, tetangga saya yang kena positif COVID-19, Bu, pada saat itu. Kemudian dilakukanlah penjemputan oleh pihak kesehatan lengkap dan baju APD-nya. Sewaktu ayah dan ibunya yang positif, Bu, sedangkan anak-anaknya negatif, malahan anak-anak sekitar yang masih kecil dan masyarakat setempat sepertinya mengasingkan diri, Bu, karena ketakutan akan tertular virus tersebut. Begitu, Bu, menurut cerita dari saya. Terima kasih, Bu. Oh iya, terima kasih Diego. Iya, jadi sebenarnya itu harusnya jika ada tetangga kita yang seperti itu, dan kebetulan katanya Diego hanya ayahnya dan orang tuanya yang positif sementara anak-anaknya tidak dan anak-anaknya juga masih kecil, harusnya tetangga sekitar bisa membantu untuk keberlangsungan hidup
anak-anaknya begitu Ji. Sehingga karena kan kalau tidak ada orang tuanya di karantina begitu, mungkin mereka memerlukan bantuan sehingga bisa tetangga-tetangganya yang membantu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin Diego bersama orang tua Diego lain kali kalau ada kasus seperti itu bisa ikut turut membantu gitu, karena kasihan juga kan kalau anak-anaknya itu nanti tidak ada yang membantu untuk konsumsi makanannya, kemudian bagaimana kelangsungan hidupnya, mungkin ada hal-hal yang diperlukan juga gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Karena meningkatnya kasus COVID itu, ada baiknya kita sejenak menundukkan kepala. Bagi yang muslim boleh membacakan Al-Fatihah, bagi yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya untuk mengirimkan doa kepada masyarakat Indonesia, terutama untuk nakes yang berada di garda terdepan yang telah gugur akibat pandemi kasus corona ini gitu, karena virus corona ini ya. Ya, kita tundukkan kepala sejenak, silakan. Oke, cukup. Mudah-mudahan sedikit doa dari kita bisa membantu mereka di sana agar lebih ringan, gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, di sini di slide, silakan di layar kalian lihat. Ini adalah kompetensi dasar dan indikator kompetensi serta tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu bantu bacakan. Kompetensi dasar kita kali ini itu berpusat pada keterampilan di 4.11, yaitu menyajikan data dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk memberi kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk indikator kompetensi dasarnya, ada dua. Yang pertama membuat diagram dari permasalahan kontekstual, dan yang kedua adalah menyusun laporan proyek yang berkaitan dengan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat prediksi, dan membuat keputusan. Oke, tujuan pembelajarannya dilihat. Yang pertama, peserta didik itu dapat menyajikan permasalahan kontekstual ke dalam bentuk tabel dan diagram dengan benar. Dan yang kedua, menyusun laporan kegiatan proyek untuk mengambil keputusan, membuat keputusan dengan tepat dan berdasarkan permasalahan kontekstual tersebut. Ya, kita pindah ke slide selanjutnya. Oke, ini adalah lingkup penilaian. Nah, sama ya, ada 3 penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, itu nanti diberikan sesudah pertemuan Meet ini melalui penugasan seperti biasa, dan ada satu nanti soal evaluasi yang akan kita kerjakan sama dengan pertemuan sebelumnya. Yang kedua penilaian keterampilan, lewat proses diskusi ini, presentasi kalian, dan yang ketiga adalah penilaian sikap, di mana penilaian sikap kali ini, karena dia proyek, jadi menekankan pada 3 penilaian sikap, yaitu sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan KKM kita sama, yaitu tetap 70. Nah ini, kalau sebelumnya kita menggunakan model pembelajaran problem-based learning, berbasis masalah, yang sekarang kita menggunakan model project-based learning. Ada 6 tahapannya. Dibaca dulu, Nak. Oke. Kemudian dengan pendekatan STEAM. Untuk project-based learning, untuk tahap 1, menentukan pertanyaan mendasar, mendesain, menyusun jadwal. 1-4, kalian lihat dulu, itu telah kita lakukan dalam 5 hari ke belakang. Jadi telah Ibu share sebelumnya bahan ajar dan LKPD untuk kalian diskusikan, dan Ibu monitoring lewat WA untuk kemajuan proses pengerjaan proyeknya. Ya, nah kemudian pendekatan STEAM itu sendiri dilihat, jadi ada cabang-cabang yang saling berhubungan satu sama lain. Itu artinya ada science, kemudian ada art, ada engineering, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa baca, itu saling berkaitan satu sama lain. Ya, jadi intinya tetap pembelajaran kita harus menggunakan IT dalam pembelajarannya. Nah, itu di bawah ada pertanyaan tuh, pernahkah kalian melakukan penelitian atau menyusun laporan sebelumnya? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu, pernah. Oh, nah, itu laporan apa ya? Waktu itu studi wisata, Bu.
Studi wisata kelas berapa, Manda? Pas kelas 7, Bu. Kelas 7. Sama ibu siapa tuh? Sama Bu Kemana? Ice. Ke kemana? pantai, Bu. Pantai, kayak Hmm. tempat wisata gitu, Bu. Ya, kemudian laporannya itu bagaimana, Manda? Ditulis di buku gitu, Bu. Tapi bukan laporan serius sih, Bu. Cuman misalnya kan ada penjelasan apa, kami catat kayak gitu, Bu. Berarti rutenya kayak mana, kayak gitu, Bu. Terus nanti dikumpulkan. Ya, jadi belum laporan yang sistematis gitu ya? Ya, belum, tapi Bu. Tapi udah pernah sekilas mendapat pengetahuan tentang membuat laporan ya? Iya, sudah, Bu. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa tahap monitoring yang Ibu lakukan. Ini oleh kelompok 1. Nah, ya. Jadi udah bagus, mulai dari penyusunan jadwal, kemudian menentukan tema itu sudah mulai kalian berkonsultasi sama Ibu. Jadi karena banyaknya percakapan di WA, Ibu screenshot untuk bagian-bagian yang penting saja. Nah, ini adalah dari kelompok 3. Oke, monitoringnya, ini kelompok 4. Dan form untuk monitoring juga udah Ibu masukkan ke LKPD dengan tujuan bukan kalian yang ngisi, Ibu yang ngisi, tapi kalian tahu langkah-langkahnya. Jadi, tagihannya, deadline-nya, ini apa, deadline-nya hari berikutnya apa gitu ya. Dan sudah Ibu ajarkan juga, sudah Ibu bimbing di WA. Ini adalah manfaat statistika. Nah, yang pertama, manfaat statistika dalam kehidupan. Yang pertama, untuk menyajikan fakta dalam bentuk yang lebih ilmiah. Boleh dibantu baca ya. Yang kedua, silakan Zidan boleh. Untuk menyederhanakan data yang begitu banyak dan rumit. Oke, yang ketiga, siapa yang mau? Manda, Bu. Iya, Manda. Manda masih ya, Bu. Untuk mempermudah perbandingan antara dua hal atau lebih. Oke, yuk yang keempat yuk. Saya, Bu. Iya, Fepi, boleh. Dasar pengembalian keputusan dan kebijakan. Pengambilan, sayang. Ulangi. Dasar pengambilan keputusan dan kebijakan. Oke, Ibu teruskan ya. Selanjutnya, manfaatnya adalah ilmu dan informasi yang bermanfaat, kemudian metode penelitian untuk pengukuran berbagai hal, dan yang terakhir adalah prediksi berbagai kejadian di masa depan. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang manfaat statistika ini, kalian bisa lihat di bahan ajar, sudah Ibu cantumkan link YouTube di bahan ajar itu. Nah, kita teruskan, manfaat statistika lainnya, silakan dilihat. Ini adalah potongan foto, Ibu foto dari koran secara langsung, ini Ibu fotonya. Nah, ini berita tentang 802 anak di Batam positif COVID. Jadi di dalam teks berita ini itu diterangkan tentang rentang-rentang usia anak, jumlah anaknya yang detail untuk rentang SD itu berapa orang, dengan umur sekian sampai sekian itu berapa orang. Nah, jadi wacana teks berita itu disajikan dalam teks tertulis begitu. Nah, itu untuk mendapatkan inti angka-angkanya, jumlah-jumlah siswanya, jumlah-jumlah anaknya itu dengan rentang umur sekian begitu, itu agak sedikit rumit begitu. Nah, inilah maksudnya jika dia tersajikan data dalam bentuk diagram seperti ini adalah contoh lengkap ya, dengan judul di atasnya, lihat jumlah siswa SMA Harapan tahun 2000 sampai 2007. Ada penjelasannya laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian di samping sini untuk sumbu Y-nya itu ada jumlah siswa dan untuk sumbu X-nya ada tahunnya. Sehingga membaca data menjadi lebih mudah dan langsung terlihat perbandingannya. Oh, pada tahun sekian terjadi peningkatan jumlah siswa laki-laki begitu. Pada tahun sekian terjadi penurunan jumlah siswa perempuan gitu. Nah, yang satunya lagi, ini juga ada contoh lainnya untuk manfaat statistika. Nah, ini adalah diagram batang yang menyajikan perbandingan hasil survei waktu pemilihan presiden dan wakil presiden ya tahun 2019
lalu ya. Jadi di sini langsung terlihat, jadi memudahkan masyarakat untuk menemukan informasi begitu. Siapa ya yang unggul di quick count-nya? Nah, pasangan siapa yang unggul, pasangan siapa yang belum ini pasangan mana yang persentasenya begitu. Persentasenya itu jaraknya berapa, selisihnya gitu ya. Jadi lebih mudah data tersebut apabila disajikan dalam bentuk diagram daripada tersaji dalam bentuk teks berita seperti di potongan koran tadi. Kita teruskan. Ini Ibu uji dulu kemampuan prasyaratnya. Oke, siapkan alat tulisnya. Ibu harus meyakinkan dulu bahwa kalian sudah tuntas untuk memahami konsep di kompetensi dasar 3.11-nya. Oke, dari 10 soal matematika, dibaca ya, Nak. Nah, ini adalah data nilai masing-masing siswa, 9 orang siswa ya. Ada angka 7, 4, 2, 7, 9, 4, 4, 3, 5. Oke, sudah. Pertanyaannya adalah dari data di atas, tentukan min atau nilai rata-rata, kemudian median, dan modus. Oke. Kita mulai dari hal yang paling mudah dulu boleh. Modusnya berapa ya? Modus itu adalah 4. Iya, Selin. Berapa, Selin? Modusnya 4, Bu. Oke, modus itu apa, Selin? Nilai Nilai yang terbanyak. Iya, nilai yang paling sering muncul, paling banyak muncul, boleh. Oke, kemudian untuk median dan min-nya. Min itu adalah nilai rata-rata. Nilai rata-rata bisa didapatkan dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyak data. Oke, berapa min-nya? Berapa min-nya? 4, Bu. Iya, 4. Jawaban Selin 4. Iya, Ibu tampung dulu ya, Selin. Ada jawaban dari teman-teman yang lainnya. Selin, Ibu cek dulu, Nak. Dimas berapa, Nak? 5, Bu. 5. Oke, Selin menjawab 4, Dimas menjawab 5. Yang lainnya bagaimana? 5, Bu. 5. Oke, Ibu tanya dulu, jumlah seluruh datanya berapa, Nak? 9, Bu. Oke. Oh, itu banyak datanya ada 9. Jumlah Iya, Bu. datanya berapa? 45, Bu. 45. Sehingga 45 dibagi 9, maka meannya adalah 5, Bu. 5, Bu. 5, iya. Selin tadi udah bagus, cuman ini kurang teliti aja mungkin saat menjumlahkan kalau saya curiganya di situ. Lebih hati-hati lagi ya, Selin, dicoba lagi. Sekarang median ya. Median adalah nilai tengah. Nah, bisa didapat dengan mengurutkan terlebih dahulu data mulai dari yang Terkecil. kecil sampai yang terbesar. Ayo. Maka mediannya didapat 4, Bu. 4, Bu. Jumlah datanya ya banyak, datanya ganjil sehingga tengahnya pas. Gitu, cuman 1 di tengah. Apabila mediannya ada 2 angka, maka yang dapat kita lakukan adalah Ditambah terus dibagi 2, Bu. iya, tambahkan dulu kemudian dibagi 2. Pinter. Ya, bagus. Nah, ini sebagai pengingat saja bahwa bahan ajar dan LKPD-nya kembali tolong disiapkan jika yang belum. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya ini adalah tahap pembelajaran proyek kita, tugas proyek kita. Yang pertama menyusun pertanyaan mendasar, kemudian merancang proyek, dan semuanya anak-anak Ibu dari keempat kelompok bagus banget, sudah berkonsultasi, menanyakan ini gimana Bu, yang ini bagaimana, kalau kelompok kami ambil tema ini bagaimana. Nah, itu bagus banget dan sudah Ibu arahkan juga
Lebih ke mandiri sih sepertinya kalian kalau untuk tugas yang kali ini. Nah, ini penyusunan jadwal. Nah, ini adalah form monitoring yang Ibu sampaikan tadi. Jadi form monitoringnya Ibu cantumkan juga di LKPD supaya kalian tahu tagihan-tagihan dan deadline-deadline apa yang harus dipenuhi. Nah, fokus pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada pada tahap ke-5 dan tahap ke-6, yaitu menguji hasil dan evaluasi pengalaman. Kita mulai saja. Baik, silakan ini untuk presentasi terlebih dahulu hasil laporan kalian. Kita mulai dari kelompok yang tadi pagi, jadi sambil mengirimkan link presensi, juga sudah Ibu minta untuk mengirimkan laporan terlebih dahulu, agar memudahkan untuk proses diskusi ini. Jadi Ibu bantu saja kalian. Nah, ini yang sudah mengirimkan, itu ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, terlebih dahulu Ibu tampilkan untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu adalah kelompoknya Risa dan kawan-kawan. Risa? Ya, Bu. Ibu bantu tampilkan dari sini saja ya, karena Risa menggunakan HP kan? Ya, Bu. Ya, jadi Ibu bantu Risa untuk presentasi di sini. Nanti Risa tinggal bacakan hasil diskusinya. Sebentar ya Risa. Oke, sebentar lagi proses. Selagi Risa dan kelompoknya mempresentasikan hasil laporannya, kelompok yang lain silakan simak dengan seksama, kemudian tanggapi nanti hal-hal yang dirasa perlu. Ya, jadi dicatat, kemudian nanti bisa menyampaikannya ke kelompok Risa. Silakan Risa dimulai. Baik, Bu. Terima kasih. Risa, maaf saya kuat sedikit volumenya ya. Ya, Bu. Ya. Perkenalan dulu, Bu. Saya Risa sebagai ketua. Saya akan presentasi dan berikut adalah anggota-anggota kelompok kami, Bu. Ada Ya. Fadli, ada Enda. Untuk judul dan tema yang kami... Sorry. Yaudah. Ini, ya tuh, nama-nama kelompoknya. Anggota kelompok kami, Bu, ada Endah, ada Nabila, ada Selin, ada Alwardah, ada Fahri, dan Andayano, Bu. Oke, kita pindah slide ya. Untuk judul atau tema yang kami ambil, Bu, adalah perbandingan kasus positif dan pasien yang sembuh dari COVID-19 di Kota Batam tahun 2021, Bu. Oke. Mari kita berkenalan dengan COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dengan gejala yang muncul beragam mulai dari gejala batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai berkomplikasi berat. Untuk cara penularan COVID-19 ini, Bu, Oh, Ibu besarin sedikit ya, Risa. Sudah, Nak? sudah, Bu. Cara penularan COVID-19 ini ialah melalui kontak dengan droplet saluran pernapasan penderita, Bu. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter, Bu. Oke, kita lanjutkan ya, Risa. Nah, Gejala COVID-19 ialah seperti yang tertera di gambar, Bu. Jika teman-teman mengalami gejala seperti di atas dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit atau Anda berpapasan langsung dengan orang yang positif atau kemungkinan menderita COVID-19, maka dihimbau untuk
menghubungi nomor call center Batam Siaga 112 untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dilanjut, Risa. Latar belakangnya, Bu, ialah yang pertama, kesadaran masyarakat yang kurang untuk tetap menjaga prokes. 2, minimnya tenaga medis dan sarana kurang memadai. 3, terus meningkatnya kasus positif COVID di Batam, Bu. Oke. Untuk presentasi ini, Bu, dilanjutkan oleh Nabila ya, Bu. Oh, iya. Dilanjutkan oleh Bu. Nabila. Iya, Risa. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Risa. Beberapa usaha pemerintah Kota Batam dalam menanggulangi kasus virus COVID-19, melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat yang menjadi fasilitas umum dan jalan protokol di Kota Batam. Beberapa usaha pemerintah Kota Batam dalam menanggulangi kasus virus COVID-19. Ya, bagian atasnya boleh nggak usah dibaca lagi ya, Nabila. Karena kelihatannya ini sama ya. Ini poin keduanya ya. Ya, Bu. Terus mengingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan 4M. Ya. Itu memakai masker. Ya, teruskan. 3, mengajak warga rutin berolahraga mandiri dan berjemur di bawah sinar matahari pagi setiap hari untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya. 4, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang masih beranggapan bahwa vaksinasi berbahaya. Lanjut. 5, memanfaatkan penggunaan IT untuk terus menghimbau masyarakat melalui berbagai aplikasi di media sosial, salah satunya seperti tetap semangat beribadah, namun jangan lupa tetap jaga prokes di tempat ibadah. 6, mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan untuk melaksanakan kegiatan keramaian dalam rangka pengendalian kasus COVID-19 Kota Batam. Oke. Bu, lanjutkan ya. Presentasi dilanjutkan oleh Risa, Bu. Oh, dilanjutkan Risa lagi. Ya, silakan. Baik, Bu. Dari data yang sudah kami kumpulkan, kemudian data itu kami sajikan dalam bentuk tabel, Bu. Di mana di sini dijelaskan bahwa di bulan Januari terdapat 642 pasien positif dan 377 pasien yang sembuh. Di bulan Februari terdapat 256 pasien positif dan 449 pasien sembuh. Di bulan Maret terdapat 273 pasien positif dan 275 pasien sembuh. Di bulan April terdapat 1.103 pasien positif dan 981 pasien sembuh. Di bulan Mei terdapat 1.908 pasien positif dan 1.457 pasien sembuh. Di bulan Juni hingga tanggal 28 terdapat 2.500 pasien positif dan 2.922 pasien sembuh. Oke, Ibu lanjutkan ya slide-nya ini. Kemudian setelah kami sajikan dalam bentuk tabel, Bu, kami sajikan juga dalam bentuk diagram batang, seperti gambar yang tertera, dengan keterangan yang warna biru itu pasien positif, sedangkan pasien yang sembuh itu ditandakan dengan warna oranye, Bu. Oke, pindah ke slide selanjutnya. Kemudian kami juga menyajikannya dalam bentuk diagram garis, Bu. Ya, selanjutnya ini. Dan yang terakhir, kami sajikan juga dalam bentuk diagram lingkaran untuk memperbandingkan jumlah pasien positif dan pasien sembuh COVID-19, Bu. Dengan presentasi 51% dan 49%, Bu. Ya. Dan ini adalah kesimpulannya ya? Ya, Bu. Oke, ini kesimpulannya silakan. Bagaimana, Risa? Untuk kesimpulan yang kami dapat, Bu, dari
pencarian data, terus penyusunan laporan, kami menemukan 6 kesimpulan, Bu, yang bisa dilihat di layar, Bu. Oke. Teman-teman yang lain bisa baca ya. Silakan dibaca dulu. Karena waktu kita terbatas, jadi nanti kalau dibacakan memakan waktu, jadi boleh dibaca. Ibu kasih tentang waktu sebentar. Oke. Pindah di bagian ini ya, slide yang berikutnya ya. Ini apa nih Risa? Oh, dokumentasi ya. Ini Risa, Fahri, kemudian ya Alwarda, kemudian ada Nabila dan Selin. Oke. Oh, habis ya Risa? Oke, ini ada kata-kata motivasi ya Risa? Ya, Bu, benar. Iya. Dibacakan dong kata-kata motivasinya biar bisa memotivasi teman-temannya. Hidup ini singkat, jadilah manusia yang berguna untuk orang lain, salinglah tolong menolong dan berbagi, sebagai bentuk syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Bagus banget ya. Berhubungan juga nih sama kerjasama di tugas proyek ya. Jadi itulah manusia yang berguna, saling tolong menolong dan saling berbagi sebagai bentuk syukur atas kehidupan yang telah Tuhan berikan. Bagus ya. Ini adalah presentasi dari kelompok 1. Selain mengumpulkan PowerPoint, kelompok 1 juga mengumpulkan laporan dalam bentuk Word gitu. Nah, laporan dalam bentuk Word-nya isinya sama dengan yang tertuang di PowerPoint. Jadi, Ibu rasa untuk menghemat waktu tidak perlu Ibu sampaikan, tidak perlu ditampilkan. Jadi, itu nanti Ibu print sebagai tugas kalian gitu ya. Nah, sudah Risa? Itu saja yang mau disampaikan dari kelompok Risa. Ya, Bu. Saya Iya, rasa itu saja. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Risa dan Nabila sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Silakan anak-anak Ibu, adakah yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Saya, Bu. Manda. Oh iya, boleh Manda. Kelompok 1 silakan dicatat ya apa yang ditanggapi oleh teman-temannya. Baik, Bu. Baik. Menurut saya presentasi dari kelompok Risa sudah bagus, tapi belum ada judul pada bagian diagramnya, Bu. Oke. Itu saja Ada lagi? dari saya. Itu saja dari saya, Bu. Oke, saya tampung dulu. Itu adalah tanggapan dari Manda. Silakan, ada lagi yang lain? Saya, Bu. Desti, ya, Desti. Kalau dari saya, yang ingin saya tanyakan dari mana saja Risa dan teman-teman mendapatkan sumber-sumber datanya, itu saja, Bu. Terima kasih. Oh iya, buru-buru banget, Des. Ya, Desti menanyakan tentang sumber-sumber ya, karena belum dicantumin ya, Risa di PowerPoint-nya. Kalau untuk di Word-nya nanti saya cek lagi. Ada lagi tanggapan untuk kelompok 1? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, silakan kelompok 1 menanggapi yang ditanyakan oleh temannya tadi dari kelompok lain. Baik, terima kasih atas tanggapan Manda dan Desti. Saya Enda dari kelompok 1 ingin menjawab tanggapan dari Manda. Dan ia masih ada kekurangan di slide kami, sebab kami lupa menambahkan judul di atasnya. Selanjutnya, kami akan memperbaiki agar terlihat lengkap. Terima kasih. Iya, jadi lupa ya menambahkan judulnya. Jadi diagram itu harus ada judulnya biar informasi yang disampaikan jelas dan mudah dipahami oleh orang yang melihat atau membaca diagramnya. Bagaimana dengan pertanyaan dari Desti, kelompok 1? Saya, Bu, Fahri, Bu. Dan saya, Fahri, Fahri. ingin menjawab tanggapan dari Desti. Untuk sumbernya, jawabannya banyak sumber yang kami dapatkan. Yang jelas dari googling internet, kemudian dari media lainnya, seperti koran, majalah,
dan lain-lain. Sekian Bu, terima kasih atas tanggapannya. Oke, Pak Ari. Itu jawabannya, Desti. Ada tambahan yang lain? Iya, Risa, gimana? Bisa Ya? apa yang dijelaskan sudah benar, Bu. Kami juga melakukan wawancara, Bu, karena kebetulan Ibu Risa adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit di Kota Batam. Jadi Ibu Risa juga bantu dalam pencarian datanya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, ya, pantesan kelompok 1 cepat selesainya ini ya. Ibu baru mau nanya, hah, Risa wawancara, padahal kan di LKPD, di petunjuk pengerjaannya udah Ibu cantumkan bahwa tidak boleh keluar rumah dan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Ternyata narasumbernya ibunya Risa, dibantu ya dalam proses menemukan datanya. Oke, sudah cukup untuk Manda dan Desti, atau ada tanggapan berikutnya? Sudah, Bu. Oh, di Manda sudah. Desti bagaimana? Sudah cukup jawaban dari kelompok 1? Sudah, Bu, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Oke, baik, Ibu batasi dulu untuk kelompok 1 sudah. Nah, kalau tanggapan dari Ibu untuk kelompok 1, benar yang disampaikan Manda tadi, bahwa untuk diagramnya itu lupa ya, seperti yang dikonfirmasi oleh Endah tadi, lupa untuk menaruh judul di bagian atasnya, itu sebaiknya nanti dilengkapi. Kemudian, satu lagi, kelompok 1, ini kan judulnya adalah perbandingan kasus pasien positif dan pasien yang sembuh. Nah, sesuai judulnya, itu silakan ditambahkan nanti di laporan Word-nya, terutama laporan dalam bentuk Word-nya, itu perbandingannya seperti apa, begitu. Jadi, setelah ada pendahuluan, ini Ibu udah buka laporan Word-nya, jadi kalian buat pendahuluan, kemudian menyajikan diagramnya juga. Nah, di bawah bagian diagramnya itu, silakan nanti kalian tambahkan sesuai judulnya. Jadi ini diagram batangnya. Kemudian di bawahnya itu kalian tampilkan keterangan yang menyatakan bahwa bagaimana perbandingannya. Ini kalau Ibu lihat selama 6 bulan ya, 6 bulan terakhir sampai tanggal 28 ini keterangannya di sini. Nah, itu dibuatkan perbandingannya. Mungkin bisa dari bulan ke bulan, bagaimana selama 3 bulan ini peningkatannya. Nah, mana yang lebih tinggi pada bulan apa, yang positif dan yang sembuh, begitu ya. Bisa ditambahkan ya. Baik, Bu. Untuk laporannya sendiri, itu masih Ibu berikan jangka waktu sampai hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi setelah meet ini kalian bisa melengkapi kekurangan-kekurangannya, kemudian nanti baru dikumpulkan kembali. Ya, terima kasih kelompok 1, kita lanjutkan. Ini yang kumpul berikutnya itu ada kelompok 3. Ada kelompok 3 di sini. Jadi untuk kelompok 3 juga sama, Ibu sudah download. Coba Ibu bantu tampilkan supaya bisa langsung dipresentasikan. Nah, untuk kelompok 1, ini bagus sekali. Ada perwakilan, yaitu Risa, membuat video laporan tentang laporan tadi, itu dalam bentuk platform YouTube. Jadi nanti kalau masih ada waktu, kita coba buka setelah ini untuk YouTube-nya, tapi jika tidak bisa nanti tidak sempat, Risa boleh mengirimkan linknya ke grup agar teman-teman bisa membukanya. Tapi Ibu usahakan semoga kita sempat membukanya sekilas sebentar ya, setelah ini. Oke, kelompok 3, ini yang Ibu download tadi pagi yang kalian kirimkan. Oke. Siapa perwakilan kelompok 3 yang ingin menyampaikan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu, Vepi. Oh iya, Vepi. Silakan ya, Vepi. Yang lainnya Saya silakan perwakilan ya, untuk menanggapi presentasi dari Vepi sebagai perwakilan kelompok 3. Silakan, Vepi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Ini ada nama kelompok kami. Yang pertama ada Olive,
yang kedua ada Dimas, yang ketiga ada Audi, yang keempat ada Eka, yang kelima ada Zaki, yang keenam ada Ayu. Oke, Bu pindah slide-nya. Di sini ada beberapa untuk mencegah COVID-19 atau 4M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, dan yang keempat menghindari kerumunan. Latar belakang, 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. 2. Kurangnya informasi tentang virus COVID-19. 3. Tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 4. Masyarakat banyak yang mengabaikan anjuran protokol kesehatan. Tujuannya, 1. Mengumpulkan data-data terkait pasien OTG atau orang tanpa gejala yang reaktif COVID-19 di Kota Batam tahun 2021. Yang kedua, melakukan analisis dan pengolahan data untuk disajikan dalam tabel serta diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. 3. Membuat kesimpulan dan prediksi berdasarkan hasil diskusi kelompok terkait tema yang diambil. 4. Menyusun laporan kegiatan proyek yang telah dilakukan dengan memuat semua unsur yang diperlukan. Oke, Ibu teruskan. Ini ada data pasien COVID-19 tanpa gejala dalam bentuk diagram garis, Bu. Oke. Ada slide berikutnya. Dan ini ada data yang dalam bentuk diagram batang. Dan yang terakhir ada data pasien tanpa gejala dalam bentuk diagram lingkaran, Bu. Oke. Ini ada Olivia, perwakilan dari kelompok kami yang membuat video. Sudah di-upload di YouTube dan sudah dicantumkan linknya. Kemudian kesimpulan ya. Untuk kesimpulannya saya bisa kasih ke Audi, Bu. Oh, Iya, Bu. Oh ya, Saya silakan. ingin melanjutkan kesimpulan dari Fepi. Saya mulai ya, Bu. Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi kelompok, kesimpulan yang dapat diambil adalah 1. Orang tanpa gejala jauh lebih berbahaya daripada pasien yang positif dengan gejala. 2. Kelalaian masyarakat Batam membuat lonjakan yang cukup signifikan terhadap kasus COVID di Kota Batam. 3. Terdata Bapak Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, berbagai upaya pemerintah Kota Batam untuk menekan angka meningkatnya kasus COVID di Kota Batam. Kelima, salah satu upaya terkini yang juga mendapat perhatian langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, untuk segera melakukan vaksinasi. Sekian dari saya, Bu. Oke, Audi bacanya putus-putus. Iya, Bu. Oke. Maaf, Bu, koneksi saya. Ya, nggak apa-apa, Audi. Oke, itu nih udah slide terakhir ya. Sekian, terima kasih. Saya stop sharing. Nah, silakan. Itu adalah presentasi dari kelompok 3. Nah, ternyata kelompok 3 melalui perwakilannya Olivia juga membuat laporan, video laporan. Nah, dalam bentuk video yang diupload ke YouTube. Saya nanti akan buka linknya dan akan nonton ya. Silakan
Ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3? Saya, Bu. Ya, Endah dari kelompok berapa, Nak? Saya Endah dari kelompok 1, Bu. Oh, ya, silakan. Baiklah, saya ingin menanggapi hasil laporan dari kelompok 3. Menurut kelompokmu, bagaimana perbandingan antara orang tanpa gejala ini dengan orang yang positif? Apakah ini lebih banyak atau lebih sedikit? Sekian dari saya. Oke, itu dari Endah. Ada lagi dari kelompok lain? Saya Bu, Desti. Ya, Desti. Menurut tanggapan saya Bu, yang ingin saya tanyakan yang pertama itu bagaimana menurut pendapat teman-teman orang yang tanpa gejala bisa tahu bahwa mereka itu positif corona. Dan yang kedua, bagaimana teknik pada pengumpulan data kelompok? Ayo Bu, itu saja Bu, terima kasih. Oke, udah 2. Ada lagi dari kelompok lain? Saya Bu Nadia. Oh ya, Nadia. Nadia dari kelompok berapa, Nak? Kelompok 2 Bu. Ya, silakan Nadia. Untuk tingkat kesembuhannya, mana yang lebih cepat sembuh? Orang yang positif dengan gejala atau orang yang positif tanpa gejala? Terima kasih, Bu. Oke, Nadia. Ada lagi dari kelompok lainnya, Nak? Oh, sepertinya nggak ada ya. Oke, cukup 3. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Saya Bu, Olivia. Olivia, iya Olive nanti di-share ya link YouTube-nya ke grup besar kita dan grup kecil Risa juga, iya. Silakan. Baik Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Enda. Jadi, total pasien yang bergejala adalah 5.777 orang. Sementara tanpa gejala di angka 5.636 orang. Jadi di Kota Batam mayoritasnya pasien yang bergejala. Terima kasih. Oke, itu jawaban dari Olivia, perwakilan kelompok 3. Bagaimana? Tadi yang menanyakan hal tersebut siapa ya? Yang menanyakan tadi siapa? Iya, Endah, bagaimana Endah dengan jawaban Olive? Menurut saya itu sudah betul, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Olive. Oke. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaan dari Desti, silakan kelompok 3. Saya Bu, Fepi. Ya, Fepi, iya. Kasus infeksi virus corona masih terus bertambah. Berbagai perkembangan tentang mereka yang dinyatakan positif COVID-19 juga sangat dinamis. Salah satu yang kini menjadi perhatian adalah banyaknya orang tanpa gejala atau OTG yang terinfeksi virus COVID-19, tetapi tidak menunjukkan COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG adalah mereka yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona tetapi tidak menunjukkan gejala apapun seperti demam, batuk, sesak, atau pilek. Orang tanpa gejala ini jauh lebih berbahaya daripada pasien positif dengan bergejala, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fepi. Sebentar, saya klarifikasi. Saya konfirmasi dulu ke Desti ya. Desti tadi pertanyaannya gimana, Nak? Pertanyaan saya Bu, yang bagaimana pendapat teman-teman semua yang orang tanpa gejala bisa tahu mereka positif corona, Bu? Dan teknik pengumpulan pada kelompok orang. Oh iya, begitu Fepi. Jadi untuk yang pertanyaan pertama Desti itu bagaimana orang dengan tanpa gejala terus tiba-tiba mereka tahu gitu bahwa mereka positif corona. Nah, jawaban Fepi tadi kurang mengena, tapi sudah baik, tapi kurang mengena pas. Nah, harusnya jawabannya mungkin bisa yang lain begitu, seperti orang tanpa gejala itu bisa tahu mereka positif corona karena mereka biasanya ada suatu keperluan begitu, misalkan akan berpergian keluar kota
atau akan mengurus sesuatu yang mewajibkan, mensyaratkan untuk tes antigen atau tes rapid sebelumnya. Nah, jadi mereka tahu dari sana, oh ternyata positif gitu, padahal sehat-sehat aja tapi terkonfirmasi positif gitu, ikut terpapar virus tersebut, virus COVID ya. Jadi jawabannya mungkin bisa seperti itu ya, Fepi. Nah, untuk Baik, pertanyaan Bu. Desti yang kedua itu tentang sumber. Silakan kelompok 3. Saya, Bu. Saya, Bu. Audi ya. Dari kelompok saya, semua anggota masing-masing mencari data COVID tanpa gejala per bulan setiap anggotanya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu. Oh, jadi pembagian tugas begitu ya, Audi ya? Setiap men-searching data per bulan, kemudian nanti dikalkulasikan begitu. Ya, Bu. Ya. Bagaimana, Desti? Udah, Bu. Udah semua. Oke, udah. Desti udah. Nah, terakhir adalah pertanyaan dari Nadia. Dipersilakan kelompok 3. Ayu, Bu, yang bakal jawab. Oh iya, Ayu. Silakan, Ayu. Jadi untuk pasien COVID yang bergejala dan yang tidak bergejala akan lebih cepat sembuh yang pasien tidak bergejala, Bu. Oh ya, karena Karena alasannya? mereka memiliki antibodi yang lebih kuat, Bu, ketimbang orang yang pasien yang memiliki gejala, Bu. Oke. Nah, bagaimana Nadia? Sudah, Itu Bu. jawaban dari Ayu. Sudah? Oke, jadi menurut kelompok 3, itu pasien tanpa gejala akan lebih cepat tingkat kesembuhannya daripada yang dengan gejala. Sebab mereka ya tanpa gejala tersebut mungkin hanya imunitasnya saja yang perlu ditingkatkan. Ya, oke. Sudah 2 kelompok. Dan kedua-duanya ini kelompok 2 juga ada mengirimkan, tapi saya coba konfirmasi dulu ke ketuanya, itu Bu Manda. Manda, ini kelompok 2 hanya mengirimkan laporan berupa Word, benar? Yang udah saya buka di grup dan saya download. Iya, Bu, benar, Bu. Oh, berarti tidak ada PowerPoint-nya ya? Nggak ada, Bu. Oke, lalu bagaimana dengan kelompok 4? Apakah kelompok 4 ada mengirimkan laporan? Karena di grupnya saya cek belum ada mengirimkan laporan dalam bentuk Word ataupun PowerPoint. Kelompok 4 tolong dikonfirmasi. Kelompok 4. Ya, Bu. Iya, bagaimana? Untuk kelompok 4, emang belum mengirimkan bagaimana ini? Belum mengirimkan, Bu. Belum selesai. Ada permasalahan dalam mengerjakannya, Bu. Oh, iya. Nanti setelah ini boleh dijapri saya ya, Fahrul. Nanti coba saya bantu permasalahannya di bagian mana. Jika bisa dibantu, nanti pasti dibantu. Ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti segera saja diselesaikan. Pokoknya selesai meet ini, nanti selesai mengerjakan penugasan. Sudah selesai, sudah dikirimkan penugasannya untuk penilaian pengetahuan. Nanti Fahrul silakan japri saya ya. Oke. Nah, karena keterbatasan waktu, ini kita coba dulu untuk menampilkan YouTube yang telah dikirimkan linknya. Ini langsung dikirimkan oleh Olive dan Risa. Saya coba.
Oke, anak-anak Ibu sepertinya ini gangguan jaringan sehingga videonya patah-patah begitu ya, putus-putus ya? Iya Bu. putus. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Daripada nanti nggak maksimal juga, jadi ini langsung Ibu forwardkan. Kan si Olive dan si Risa mengirimkan link YouTube-nya di grup kecil, di masing-masing grup kecil. Jadi udah Ibu forwardkan langsung di grup besarnya. Nah, kalian bisa buka aja sendiri nanti ya. Oke? Didengarkan aja laporan dari temannya. Baik, Oke? Bu. Baik. Untuk kelompok 3 tadi tanggapan Ibu sama ya. Prioritasnya adalah belum memberi keterangan sesuai dengan judul yang diambil. Jadi judulnya kelompok 3 ini adalah itu ya, pasien tanpa gejala ya. Jadi di bawah tabel, kekurangannya juga itu belum menampilkan tabelnya di PowerPoint-nya. Dan di Word-nya ini, sebentar saya buka Word-nya. Ya, sama ya. Jadi belum menyajikan datanya dalam bentuk tabel. Silakan ditambah di laporan dalam bentuk Word-nya, juga silakan ditambah tabelnya untuk di PowerPoint-nya. Kita lanjutkan. Untuk tanggapan saya terhadap hasil laporan proyek kelompok 3, itu sama ini, lupa menambahkan tabel. Kemudian yang kedua, belum memberikan deskripsi terkait sesuai dengan judul yang diambil. Jadi silakan ditambahkan di laporannya keterangan yang mendeskripsikan tentang diagram yang disajikan begitu. Apakah terjadi peningkatan, apakah terjadi penurunan, pada bulan berapa begitu. Jadi ditambah untuk detail keterangannya. Oke, kelompok 3, tapi ini udah baik banget, udah bagus banget. Ya? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, nah karena keterbatasan waktu, ini untuk kelompok 4 belum selesai. Kelompok 2 juga tidak membuat PowerPoint, tapi membuat laporan dalam bentuk Word. Jadi laporannya itu ke empat-empatnya nanti sore, setelah kalian kirim yang oke-nya, finalnya ke grup, itu grup kecil ya, nanti akan Ibu forwardkan ke grup besar agar yang satu sama lainnya bisa melihat juga. Jadi semua kelompok bisa melihat semua laporan, gitu ya. Oke, baiklah, sudah semua. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya, sebentar, Ibu share screen kembali. Oke. Manda, kelompok 2. Ya, Bu. Itu silakan disebutkan tentang apa datanya, Manda. Judulnya tentang apa proyeknya? Sebentar, Bu. Ya. Maaf, Bu, tadi ada sedikit kesusahan dalam buka datanya. Iya, nggak apa-apa, Manda. Jadi judulnya apa, Manda, yang kelompok 2 ini? Perbandingan positif COVID dilihat dari perbedaan jenis kelamin di Kota Batam tahun 2021, Bu. Oh, berarti yang positif COVID di Kota Batam
tapi dilihat dari segi perbedaan jenis kelaminnya ya. Iya, Bu. Oke. Ya, mohon maaf Manda, ini karena keterbatasan waktu. Nanti setelah meet ini kita bisa diskusikan sama dengan tadi. Jadi teman-temannya boleh ya menanggapi laporan Manda, tapi via WA. Iya, Bu. Ya. Jadi nanti laporannya Manda segera kirimkan ke grup besar, lalu nanti teman-temannya buka dan bisa menanggapi di situ. Iya, Bu. Ini ya, karena keterbatasan waktu ya. Oke, kita teruskan ya, anak-anak Ibu. Nah, kita sampai ke tahap pembelajaran yang ke-6, yaitu tahap untuk evaluasi pengalaman. Nah, mari kita evaluasi pengalaman dalam proses penyusunan laporan proyekmu. Kesulitan-kesulitan apa yang ditemui, kendala-kendalanya. Nah, silakan anak-anak Ibu yang ingin menyampaikan pengalamannya. Selin. Oh ya, Selin. Ya, Selin. Pengalaman yang saya dapat dari proyek kali ini, Bu, pertama, menambah wawasan tentang virus COVID khususnya di Kota Batam. Kedua, menambah ilmu tentang kerjasama dan tanggung jawab. Terima kasih, Bu. Oke, ya, terima kasih juga Selin. Nah, ada lagi nggak dari siswa yang lain? Bisa, Bu. Ya, Risa. Pengalaman yang saya dapatkan, Bu, jadi bisa belajar untuk membuat laporan dan bisa belajar untuk membuat diagram, Bu. Itu aja dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, sudah cukup atau masih ada lagi yang ingin menyampaikan pengalamannya untuk tugas proyek kita kali ini? Saya Bu, Jaki Bu. Ya, Zaki. Pengalamannya menurut saya melatih rasa tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan dengan bermusyawarah. Itu Bu menurut saya, Bu. Oke, terima kasih Zaki. Nah, kemudian untuk kesulitan-kesulitan nih atau kendala-kendala yang kalian jumpai pada saat proses pengerjaan proyek, ada nggak yang mau menyampaikan? Saya Bu Zidan. Oh ya, Zidan. Menurut saya kesulitannya adalah yang pertama, susahnya komunikasi lewat WA dan Messenger saat diskusi. Jadi beberapa kali lewat telepon aja dengan teman-teman biar lebih jelas. Yang kedua, sinkronkan data yang dikumpulkan dari beberapa sumber. Dan ketiga, membuat video dokumentasi juga lumayan sulit, Bu. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan edit. Dan yang terakhir, membuat PowerPoint juga lumayan susah biar bagus. Sekian dari saya, terima kasih Bu. Iya, ya Zidan. Zidan dari kelompok berapa? Kelompok 4 Bu. Oh iya, berarti itu kendala-kendalanya ya. Berarti nanti setelah ini coba boleh bertukar informasi tentang cara membuat PowerPoint dan membuat video yang cepat dengan rekan-rekannya dari kelompok lain yang sudah selesai. Biar kelompok 4 bisa menyelesaikan laporannya dengan cepat ya. Nah, bagus sekali. Jadi kita evaluasi pengalamannya tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, pengalaman-pengalaman yang dirasakan, kemudian kesulitan dan kendala juga yang dirasakan. Tertarik sekali Ibu dengan yang disampaikan Zidan bahwa susahnya diskusi daring ya Zidan, jadi harus chat, kadang chat itu juga susah untuk dimengerti gitu. Jadi benar kata Zidan, beberapa kali mungkin harus lewat telepon supaya lebih jelas ini gimana, ini mau ditulis apa gitu ya. Nah, ya benar, nggak apa-apa. Semoga cepat selesai COVID-nya, jadi kita bisa diskusi langsung di sekolah. Oke, terima kasih kepada anak-anak Ibu. Nah, Ibu apresiasi sekali nih, hebat ya, bagus banget atas keberaniannya untuk menyampaikan pendapat dan menyampaikan hal-hal yang diminta tadi ya, seperti pengalaman, kesulitan, dan lain sebagainya. Nah, Ibu beri penguatan terlebih dahulu ya, sebelum kita menutup ini pembelajaran kita hari ini. Oke, nah untuk materi statistikanya, itu kan kita fokusnya pembelajaran kali ini itu di bagian keterampilannya. Nah, jadi dapat kita berikan penguatan, Ibu berikan penguatan bahwa penyajian data itu untuk tahap SMP, untuk kalian kelas 8 itu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram garis, kemudian diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah,
Kemudian tadi diingatkan sekali lagi Ibu bahwa jangan lupa selalu menyertakan judul di atas setiap diagram agar diagram tersebut sampai isinya atau keterangannya dengan jelas kepada yang membaca. Nah, masing-masing diagram itu sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Misalkan diagram lingkaran. Nah, kalian itu bisa lihat kalau diagram lingkaran itu sebenarnya menghemat space, jadi menghemat tempat gitu. Dia cuma lingkaran, ya udah langsung terbagi berbentuk juring-juring seperti itu yang membagi hal data yang ingin disampaikan gitu. Jadi lebih menghemat space atau menghemat tempat. Nah, kemudian dari diagram lingkaran tadi, dalam diagram lingkaran itu juga lebih mudah untuk memperlihatkan perbandingan. Jadi langsung nampak ini berapa persen yang ini, berapa persen yang ini gitu. Lebih mudah langsung untuk melihat perbandingan. Tapi ada kekurangannya juga untuk diagram lingkaran ini, dia kurang detail untuk memperlihatkan ukuran data, detail ukuran data, kemudian frekuensi masing-masing data itu kurang kalau di diagram lingkaran. Nah, untuk diagram garis dan diagram batang itu lebih jelas. Jadi bentuknya lebih mudah saat apalagi untuk membandingkan juga itu lebih mudah diagram batang dan diagram garis. Seperti tadi diagram batang untuk hasil survei quick count tadi pemilihan presiden. Nah, itu lebih mudah terbaca. Kemudian kekurangannya untuk diagram garis dan diagram batang, dia lebih banyak memakan space. Kalau diagram batang semakin banyak datanya, berarti semakin banyak nanti semakin tinggi batang yang akan digambar, kemudian semakin banyak juga space yang dimakan gitu kan untuk kita menyajikannya ya. Nah, kemudian untuk kasus permasalahan kontekstual yang kita bahas, fokusnya yaitu permasalahan COVID di Indonesia, khususnya di Kota Batam, itu COVID itu nyata adanya. Nah, jadi masih banyak yang percaya dan nggak percaya, tapi memang ada COVID itu dan seseorang itu bisa berjangkit baik dengan gejala maupun tanpa gejala seperti yang diambil oleh kelompok 3 tadi, ya, orang tanpa gejala. Nah, belum tentu kita yang sehat-sehat itu pasti terbebas dari virus COVID tersebut, maka tetaplah kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah, yaitu 4M tadi itu yang sudah dijelaskan tadi oleh Nabila, oleh Fepi juga ada lewat slide-nya itu. Kemudian jangan lupa terus juga meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Terus tadi juga bagus banget kelompoknya Risa itu ada menampilkan dari Bapak Wali Kota kita ya, Bapak Rudi, itu menampilkan seperti pengumuman-pengumuman, brosur begitu yang menyatakan terus mengingatkan untuk masyarakatnya terus meningkatkan imunitas lewat berjemur, menghindari kerumunan, dan tetap beribadah dengan protokol-protokol kesehatan. Nah, yang buat kalian dan keluarga yang belum dan amit-amit jangan sampai terpapar COVID, itu ada 3 sebab kemungkinan. Yang pertama, itu prokesmu itu kuat. Jadi kamu tetap di rumah aja, nggak kemana-mana. Kemudian kamu juga selalu menggunakan masker. Kemudian kalian itu merasa takut untuk kumpul-kumpul. Nah, itu Ibu apresiasi kali buat kalian dan keluarga yang prokesnya kuat. Nah, yang kedua, itu penyebabnya mungkin imunitas kalian yang kuat. Jadi kalian termasuk orang yang jarang sakit gitu. Nah, yang terakhir itu adalah karena beruntung. You are the lucky, ya. Jadi kalian beruntung, itu bahasa kedokterannya itu the chosen, di mana ya ada orang yang di antara sekelilingnya, di circle A-nya itu semuanya kena, tapi positif, tapi mereka tuh enggak gitu, karena ya tadi itu prokesnya kuat dan imunitasnya itu kuat, jadi kalian termasuk yang beruntung. Nah, makanya jangan lupa bersyukur, karena di sekeliling kita itu masih ada yang orang yang imunnya rendah begitu, dan enggak se-strong kita gitu. Nah, jadi jaga diri, kemudian jaga juga keluarga kalian, dan jaga sesama. Ya, jadi penerapan protokol kesehatan 4M itu sebenarnya bukan buat diri sendiri aja, tapi juga buat orang lain. Jadi selain melindungi diri kalian, juga melindungi orang lain, makanya itu patuhi, gitu ya. Oke, kita masuk kegiatan penutup ya. Nah, di kegiatan penutup ini kesimpulan seperti biasa. Yuk, siapa anak ibu yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Untuk kesimpulannya, yang pertama, dalam menyajikan data dalam bentuk diagram perlu melakukan pengumpulan data yang akan disajikan terlebih dahulu.
bisa melalui buku, searching-searching di Google maupun YouTube, dan juga dapat dilakukan dengan wawancara atau mencari sumber-sumber literasi sebagai pendukung, Bu. Oke, iya. Itu dari Fepi ya. Ada lagi tambahan dari yang lain? Saya Bu Olive. Ya, Olive. Menurut kesimpulan saya Bu, dalam penyusunan laporan harus ada kerjasama dan gotong royong yang baik dari setiap anggota kelompoknya, agar Bu nantinya laporan dapat selesai dengan baik dan juga cepat. Oke, iya Fepi. Fepi, Olive. Ibu ingatnya Fepi terus, Dah, oke, itu tadi dari Fepi dan dari Olive. Masih ada tambahan? Dari Desti juga, Bu. Oh, Desti juga ada ya? Boleh, Desti? Menurut saya, Bu, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kali ini yaitu dari segi permasalahan COVID di Batam yang terus meningkat, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada dan terus mengingatkan teman-teman serta keluarga terdekat kita bahwa kalau tidak dimulai dari sekarang, maka kasus corona ini tidak akan selesai. Kasihan juga kami yang ingin sekolah langsung dan juga rindu belajar di sekolahnya langsung dan melakukan aktivitas-aktivitas langsung. Seperti jajan, contoh kecilnya jajan bersama teman-teman, bertemu guru, dan juga kembali melakukan aktivitas ekskul. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Desti. Yang kelihatan sering ke kantin. Jadi kangen aktivitas ke kantin gitu ya. Ya, terima kasih ya anak-anak Ibu. Nah, oke. Itu kesimpulan-kesimpulannya tadi udah lengkap disampaikan oleh 3 orang. Ya, bagus. Nah, ini ada soal evaluasi 1 buah. Nah, kerjakan soal berikut dengan metode games maze chase seperti yang kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, linknya ini udah Ibu cantumkan di deskripsi grup WA. Jadi kamu buka grup WA-nya, kemudian klik bagian deskripsinya, itu link ini sudah ada, tinggal kamu klik dan langsung kamu kerjakan. Karena soalnya 1 saja dan hanya menjalankan si ini, yang merah ini, jangan sampai yang merah ini, monster merah ini menabrak monster-monster lainnya sehingga mati gitu ya. Yuk, langsung klik ya, Ibu tunggu kurang lebih 3 menit. Kayaknya 2 menit juga cukup karena hanya mengklik dan langsung muncul. Buat yang terkendala, nah, ini soal evaluasinya. Yang terkendala untuk buka, di bagian deskripsi grup WA ya, itu tinggal diklik aja. Nah, ini soal evaluasinya ya. Kalau kurang jelas atau yang terkendala buka. Nanti akan tampil di leaderboard, ini yang di samping, di leaderboardnya itu akan tampil 10 orang tercepat dan skornya. Oke, ini udah masuk. Oke, nah, Ibu cek ini. Ibu cek via P sebentar ya, supaya Ibu nggak stop sharing. Oke, ini udah dicek ya. Jadi udah masuk. Di leaderboardnya ini udah ada beberapa siswa yang udah mengirimkan. Oke. Oke, dah kita lanjutkan ya. Ini yang berikutnya adalah kegiatan refleksi, yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Nah, gantian. Yuk, siswa Ibu yang lainnya.
Karena ini Bu nilai juga sikapnya, keaktifannya juga. Ya, siswa Ibu yang lainnya yang ingin menyampaikan refleksinya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini. Wardah, Bu. Oh iya, Wardah, gimana Wardah? Kelebihan yang saya rasakan dalam kegiatan pembelajaran hari ini adalah, Bu, yang pertama, proses belajarnya lebih enak, menarik, dan juga menyenangkan, Bu. Dan yang kedua, lebih menantang karena lebih banyak interaksi dengan teman-teman dan dalam proses pembelajarannya, dan juga didukung dengan adanya rentang waktu, Bu. Sekian dari Wardah, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Wardah. Ada lagi tambahan dari teman-teman yang lain untuk kelebihan dan kekurangannya? Saya Bu, Feren Bu. Ya, Feren. Menurut saya Bu, kelebihan pembelajaran kali ini itu kami jadi lebih belajar tentang penyusunan laporan dan memahami makna bersama Bu. Terus Bu, kami juga jadi lebih paham manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang paling menyenangkan menurut saya adalah saya mendapat banyak informasi terbaru dari kasus-kasus COVID maupun tentang pahlawan-pahlawan yang di awal pembelajaran tadi, Bu. Oke, terima kasih Feren. Nah, kelebihannya udah nih, udah 2 orang. Yuk, kekurangannya yuk, ada nggak? Supaya kita bisa memperbaiki terus-menerus pembelajaran kita. Diego, Bu. Oh iya, Diego. Jadi Bu, menurut pendapat dari saya, kekurangan dari pembelajaran kali ini itu adalah kerjasama kelompok yang agak kurang membuat proses penyusunan laporan itu menjadi terhambat. Khususnya di kelompok saya, Bu. Kemudian ditambah lagi dengan diskusi yang secara daring dan tidak bertemu langsung sehingga membuat agak sulit. Begitu Bu menurut pendapat dari saya. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih juga Diego. Ada lagi nggak? Selain dari Diego? Saya Bu, Fahri Bu. Oh iya, Fahri. Menurut saya Bu, kekurangannya sama seperti pertemuan sebelumnya Bu. Di saya kekurangan terasa adalah beberapa kali gambaran tampil dengan suara delay dan tidak sinkron Bu. Oh iya, itu karena pengaruh jaringan ya, karena pembelajaran daring. Ya itu saja Fahri. Ya Bu, sekian dari saya Bu. Oke, ya terima kasih ya untuk anak ibu yang sudah menyampaikan kelebihan dan kekurangan pembelajaran kita, kelebihan yang kita pertahankan dan kekurangannya kita perbaiki terus-menerus di pertemuan berikutnya agar pembelajaran kita menjadi lebih baik. Nah, ini seperti biasa ada slide apresiasi, good job buat kelompok dan kalian yang sudah berani percaya diri untuk menyampaikan pendapat, kemudian tadi bertanya, itu semuanya udah Ibu catat untuk keaktifannya. Ya, jadi bagus, pertahankan dan tingkatkan. Nah, untuk yang masih belum, bagi kelompok yang masih kurang baik dalam kerjasama dan tanggung jawabnya, semangat, terus mencari, bisa kok minta bantuan ke teman-temannya begitu ya. Jadi silakan dikonsultasikan gitu biar tahu kesulitannya apa. Ini karena kelompok 4 kemarin saya tunggu sampai kemarin itu masih belum ada ini. Jadi saya pikir udah selesai begitu. Ternyata tadi pagi saya minta mengirimkan laporan itu belum dikirimkan, tapi nggak apa-apa. Saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikannya dalam waktu yang cepat. Ya. Jadi jangan lupa untuk konsultasikan nanti dengan saya atau dengan teman-teman yang lainnya. Jangan segan untuk meminta bantuan juga. Oke, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Untuk kegiatan pada pertemuan selanjutnya, itu kalian nanti akan ulangan harian tentang statistika. Ya, jadi silakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya materi yang sudah kita pelajari selama ini. Dan selanjutnya jangan lupa tetap jaga kesehatan, sehat-sehat buat kalian dan keluarga. Jaga imunitas yang baik, selalu bahagia karena itu adalah bagian dari meningkatkan imunitas tubuh. Jangan mikir-mikir yang aneh-aneh, tetap positive thinking, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa tadi anjuran oleh Bapak Wali Kota kita untuk berjemur minimal 30 menit setiap paginya.
kemudian juga tetap pakai masker, jangan berkerumun. Kalaupun terpaksa, misalkan orang tua harus tetap pergi bekerja, keluar mencari nafkah untuk terus menghidupi keluarga tercinta, selalu diingatkan bahwa nggak apa-apa tetap bekerja walaupun bertemu dengan orang banyak, tapi tetap tingkatkan imunitas tubuh dan makan makanan yang bergizi seperti vitamin dan buah-buahan. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan Fahri. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebagai penutup terakhir, ini ada slide motivasi buat kalian. Jadi hanya sedikit pekerjaan yang bisa dilakukan sendiri, namun akan banyak pekerjaan yang selesai apabila dikerjakan bersama-sama. Dan yang terakhir, tim yang baik itu justru bukan tim yang mempunyai kemampuan yang sejenis, tetapi adalah tim yang saling melengkapi. Jadi anak-anak ibu itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi antar kelompok itu harusnya saling mengisi satu sama lain untuk menyelesaikan tugas proyek yang diberikan. Oke? Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Setelah ini, Ibu ulangi, Ibu ingatkan kembali. Yang pertama, kalian akan mengerjakan penugasan yang akan kalian kumpulkan melalui link Google Form seperti biasa. Jangka waktunya adalah 1 jam setelah Meet ini ditutup. Kemudian yang kedua, kalian akan mengumpulkan laporan proyek yang telah diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan diskusi presentasi kalian tadi dalam jangka waktu terakhir pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hari ini. Dan pertemuan selanjutnya itu kalian akan ulangan harian. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Selamat Terima kasih, siang. Bu. Izin live ya, nggak apa-apa.